Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Baru-baru ini Menteri Agama melontarkan wacana agar KUA dijadikan sebagai tempat sentral pusat keagamaan, pelayanan perkawinan, bahkan tempat untuk pernikahan bagi semua agama. Pernyataan dari Menteri Agama tersebut telah menimbulkan pro dan kontra. Bukankah perihal pelaksanaan perkawinan dari setiap orang sudah diatur menurut hukum dan agama masing-masing? Apakah hal itu bisa dirubah atau diatur dengan peraturan pemerintah? Bukankah itu bisa dianggap justru membatasi kebebasan beragama, bahkan terjadi pro dan kontra yang lebih meluas? Inilah Hot Room, KUA tempat nikah untuk semua agama. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas telah mengemukakan sebuah gagasan yang mengundang banyak reaksi dari berbagai kalangan di Indonesia. Menteri Agama ingin menjadikan Kantor Urusan Agama atau KUA sebagai pusat layanan keagamaan, termasuk di dalamnya tempat pencatatan nikah dari semua agama. Fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan lintas agama ini diharapkan agar data pernikahan dan perceraian dapat lebih terintegrasi dengan baik. Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Yang artinya, apabila KUA akan dirubah fungsinya untuk digunakan oleh beragam agama, pemerintah perlu mengatur ulang regulasi serta undang-undang fungsi KUA untuk merealisasikan gagasan tersebut. Reaksi dari berbagai elemen masyarakat pun bermunculan. Pro dan kontra dari pengamat, institusi, dan pemuka agama menjadi masukan tersendiri bagi pemerintah yang harus terus ditelaah. Akankah semua agama bisa menikah dalam satu tempat? Kita tunggu saja progres dari Kementerian Agama. Seperti biasa, kesuksesan Hotman selama ini tidak terlepas dari hadirnya Luwak White Coffee, kopi paling nikmat sekarang ini di Indonesia. Mantap banget Luwak White Coffee. Bapak Hidayat Nur Wahid, Bapak sebagai Wakil Ketua MPR, Bapak setuju nggak dengan wacana dari Menteri Agama tersebut? Kenapa harus KUA? Kenapa bukan Dukcapil tempat pencatatan? Ya Bang, kami di MPR tentu urusannya adalah dengan konstitusi. Ya. Konstitusi kita menegaskan di pasal 1 ayat 3 ada Indonesia negara hukum. Ya. Dan dalam konteks negara hukum tadi Bang Hotman Paris sudah menyebutkan ada undang-undang tentang Dukcapil yang sudah mengatur tentang pencatatan hal-hal yang penting. Ya. Termasuk pengecualian. Di sana di pasal 8 ayat 2 jelas disebut terkait dengan pencatatan nikah talak rujuk bagi umat Islam, itu tempatnya di KUA kecamatan. Ya. Jadi di undang-undang kita sudah memberikan satu pembedaan, sudah memberikan satu hal yang di situ justru ada keadilan dan sekaligus juga ada toleransi. Ya. Karena di undang-undang tentang perkawinan di pasal 2 ayat 1 dan 2 tegas sekali disebutkan bahwa perkawinan akan sah bila dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang. Ya. Dan kemudian ayat 2-nya disebutkan bahwa perkawinan yang sah itu harus dicatatkan. Ya. Nah, pencatatan itu oleh undang-undang sudah dilakukan pembedaan sesuai dengan memahami terkait dengan toleransi terhadap ajaran agama masing-masing. Benar. Yang Muslim di KUA, yang non-Muslim di pencatatan sipil. Itu pencatatan. Betul. Bagaimana dengan tempat
pelaksanaan pernikahan. Apakah seorang Kristen bisa diminta untuk nikah di kantor KUA? Bagian dari toleransi kita mestinya adalah memahami bahwa setiap agama mempunyai aturan. Yang kami dengar dari kawan-kawan Kristiani, bahwa pernikahan itu bagi mereka ada satu yang sakral tapi bersifat private. Ya. Dan karena diselenggarakan di gereja. Ya. Diberkati di gereja. Diberkati di gereja. Nah, baru berikutnya nanti ada pencatatan di Dukcapil. Benar, kita lihat dulu Ya. grafis berikut ini. Ya. Inilah yang perkataan dari Bapak Menteri Keuangan, ya. Jadi ada dua isi di sini. Agar KUA dijadikan sebagai sentral pelayanan. Jadi tempat pelayanan keagamaan bagi semua agama dan juga untuk tempat pernikahan. Jadi ada dua item di sini. Administrasinya, pelayanannya dan juga tempat pernikahan. Ya. Bapak setuju nggak bahwa orang Kristen tentu pasti maunya nikah di tempat ibadah, Ya. yaitu gereja, Ya. bukan di KUA. Bapak setuju? Jadi undang-undang kita sudah memberikan pengaturan yang sangat jelas. Ya. Jadi per hari ini undang-undang kita tentang Dukcapil maupun undang-undang tentang perkawinan sudah memberikan aturan yang sangat Jadi jelas. Bapak tidak setuju? Saya lebih setuju kalau Pak Menteri kita melaksanakan semua aturan yang sudah ada ini. Artinya Bapak tidak setuju terhadap ini? Kalau ya tentu ini satu Ini bertentangan dengan yang ada, peraturan yang ada. aturannya tidak seperti itu. Terima kasih. Ya. Sekarang Bapak Iksan Abdullah, Sekjen Majelis Ulama Indonesia, setuju atau tidak? Misalnya saya nih, kalau saya nikah untuk yang kedua kali kalau boleh, kan harus di tempat saya beribadah, yaitu di gereja. Masa saya harus dibawa ke KUA? Ya, ya sebagai ide atau gagasan itu kan boleh saja. Ya tapi kan nggak boleh menyinggung orang lain dong. Hanya tadi gagasan dan ide itu harus dikaji. Ya, Seperti apa? Apakah melanggar undang-undang? Apa tidak? Kan begitu. ya, Juga bukan hanya undang-undang. Saya kira ini ada norma-norma sosial keagamaan. ya, Karena menikah itu babnya bukan hanya administratif, pencatatan, tetapi adalah peristiwa yang sakral. sakral. Peristiwa sakral itu adalah di dalamnya ada private, ada segala macam lah ya. Tidak boleh diatur oleh pejabat begitu. Ya harus diatur, tetapi kan agama yang mengatur. Ya, Nah selama ini sejak zaman VOC barangkali atau sebelumnya ya, yang namanya nikah terutama bagi saudara-saudara saya yang yang Protestan atau Katolik atau yang Hindu, Ya. itu kan mereka menikah di tempat ibadahnya. tempat ibadahnya. Karena ada sakramen, ya, Ya. ada pemberkatan dan lain-lain, baru dicatatkan. Ya. Nah, saya kira udah nyaman ini kan, sudah nyaman dan tentram. Ya. Tetapi bahwa ada niatan untuk itu ya baik-baik saja. Cuman tadi jangan sampai nanti menimbulkan persoalan baru yang. Tapi tolong Bapak jawab, ini bisa dianggap justru bertentangan dengan agama masing-masing. Ya, Setuju nggak? Karena Bapak tadi mengatakan kayak Kristen itu ada nikah di tempat ibadah, iya. di gereja. Ini disuruh di KUA. Dan ada permanya itu, Peraturan Menteri Agama Ya. nomor 20 kalau tidak salah tahun nomor 20 tahun 2019. Ya, Yang menyebutkan bahwa hanya di tempat KUA bagi umat Islam. ya. Itu jelas. Jadi kalau memang mau dirubah ya dirubah dulu lah. Maksud saya kalau sampai itu kan perma tinggal dirubah. Ya. Kalau sampai Menteri Agama berhasil membawa ke DPR atau kemana dirubah, apakah menurut Bapak itu bukankah itu melanggar agama orang lain? Ya menyinggung tentu. Menyinggung. Makanya karena sifatnya ini seperti itu tadi, perlulah kajian yang matang dan ada juga wakil kita DPR di sini kan. Beliau mengatakan tidak setuju. Ya. Ya, Kak, justru dalam rangka toleransi, Ya. toleransi kepada saudara-saudara kami yang beragama di luar Islam, kami sangat memahami mereka mempunyai aturan-aturan yang harus kita hormati juga. Benar. Islam mempunyai aturan-aturan yang dihormati oleh rekan-rekan non-Muslim, yang Ya. Muslim pun harus menghormati rekan-rekan non-Muslim dalam Ya. hal yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Dan mereka sudah, dan itu pun juga ternyata aturan di KUA, aturan di Undang Pernikahan maupun juga Adminuk, juga sudah sesuai dengan apa yang selama ini dilakukan. Ada toleransi di sana dan saya kira selama ini nggak ada komplain dari kawan-kawan Kristiani terkait dengan pencatatan di pencatatan sipil bagi yang non Muslim maupun di KUA bagi yang Muslim. Saya kira kan nggak ada Barangkali komplain begini, selama ini. Bung Otma, ini mestinya ada satu lagi yang diundang tamunya dari teman kita dari gereja dan
wanita tentu, karena yang menikah itu bukan hanya laki-laki, ada wanitanya. Ini Tapi intinya Bapak sebentar tidak dulu. sependapat dengan wacana Menteri Agama ini. kami sudah mengkomunikasikan ketua umum kami, Kiai Anwar Iskandar, apa maksudnya ini. Ya, Dan beliau menjawab, itu adalah sebuah gagasan. gagasan. Nah kalau gagasan berarti kita juga harus mempersiapkan, karena nggak mungkin lah teman-teman yang biasa pemberkatan di gereja yang begitu Sakral. sakral, kemudian di KUA yang kadang-kadang di desa itu, di KUA di kecamatan kecil tempatnya. Benar. Dan susah menjangkaunya. Ini Ya. juga barangkali juga perlu penampilan baru, KUA-nya kan didandanin Ya. supaya mereka nyaman. Ini kan mungkin idenya barangkali seperti halnya di tempat yang tidak ada gereja. Ya. Saya pernah ke Dharmasraya misalnya, ya kan? Dan di sana nggak ada gereja, terus menikahnya di mana? Kan harus jauh ke Padang. Padang Dharmasraya itu kurang lebih 400 km, Ya. ya kan? Nah itu kalau kayak, enggak, 200 km. Ya sama lah. Orang juga menikah di pantai di Bali, itu Ya. pilihan dia kan. Iya. Oke, kita istirahat dulu Pak. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.